Perkenalkanlah dalam kesempatan ini Bapak Seni akan menyampaikan atau mendefinisikan hasil diktat guru penggerak. Kepada beliau Bapak Seni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi kami dari ilmu dan pengalaman yang kami peroleh dari diklat tahun guru penggerak, khususnya pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Seperti yang ditugaskan kepada kami bahwa dari apa yang kami peroleh selama proses pembelajaran secara daring khususnya, maka hari ini kita mengeluarkan atau mendefinisikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri 1 Pogalan. Nah, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ini jawabannya nanti setuju atau tidak, ya tergantung pada Bapak Ibu, dan kami tidak membenarkan atau mengalahkan karena ini pendapat. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang berpendapat? Ya, Bu Endri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dengan catatan hukuman yang diberikan ini adalah bukan berupa hukuman fisik, tetapi hukuman yang sifatnya mendidik. Misalnya ketika anak membuang sampah sembarangan, kita memberikan hukuman dengan cara menyuruh anak itu untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar situ. Terus misalnya anak tidak mengerjakan tugas, kita bisa memberikan hukuman misalnya dengan menyuruh anak itu untuk mengerjakan tugas di luar setelah diselesai, nanti masuk lagi ke kelas. Artinya kita memberikan efek jera kepada anak sehingga anak itu lebih disiplin lagi. Karena kalau kita amati anak sekarang itu tanpa diberikan punishment seperti itu, sikapnya cenderung lebih seenaknya sendiri. Demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih pada Bu Endri, bagus sekali pendapat dari Bu Endri bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju dengan alasan jika anak tidak diberi hukuman maka membuat anak tidak jerah. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan pemantik kedua dan ketiga kita lalu saja. Kemudian topik kita dalam diseminasi hari ini ada 6 topik, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini barangkali hal yang baru, restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Ini akan menjelaskan bagaimana kita berposisi sebagai guru di depan kelas. Nanti ada penghukum, ada yang pemantau, ada yang manajer. Nah, kemudian restitusi segitiga restitusi. Ini bagaimana cara mengatasi masalah jika di dalam kelas kita menemui siswa yang ada bermasalah, istilahnya gitu. Bapak Ibu, yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin sendiri. Nah, apakah makna disiplin?
Bapak Ibu, ada yang berpendapat kata disiplin kalau menurut Bapak Ibu gimana? Ya, disiplin biasanya membuat anak agar patuh, betul ini. Nah, di sini sendiri dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Di saat itu yang berpendapat dari bahasa Latin ini Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini yang diharapkan. Jadi siswa itu bisa menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dia akan berangkat dari keyakinan yang disepakati atau keyakinan yang dia yakini, hal-hal baik yang diyakini. Lanjut, kemudian ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan ada restitusi. Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia secara umum digunakan dari 3. Yang pertama, motivasi eksternal. Yang kedua, eksternal. Kemudian motivasi internal. Yang pertama, orang melakukan sesuatu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di antara siswa ada saja dia datang tepat waktu, mengerjakan tugas atau apapun karena didasari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi ada motivasi mereka melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, kalau bisa yang ketiga ini Bapak Ibu, jadi untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan apapun harapannya bukan karena mendapatkan hukuman, bukan karena mendapatkan imbalan, tetapi yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah ini harapannya dari kita pun juga menjadi contoh bagi siswa mulai dari diri sendiri. Kemudian lanjut, ini Bapak Ibu, ternyata hukuman itu dikategorikan ada 8 macam. Hukuman. Penghargaan itu digolongkan atau dikelompokkan jadi 8. Ada yang penghargaan yang menghukum, penghargaan tapi malah menghukum. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, dan penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu ada dengan memberi motivasi pada anak-anak. Nanti kita akan melakukan ini, maka kalau kalian mencapai kriteria yang diberikan oleh gurunya, nah kalian akan mendapat hadiah, Nah, namun siswa ada menjadi tidak kreatif. Dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, ada lagi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, yang ini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Siswa melakukan sesuatu itu bukan karena dirinya melakukan secara sukarela, tetapi hanya ingin mencapai kejuaraan. Lanjut Pak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi. Contohnya ini, ketika kita melihat anak kemudian melakukan kesalahan, diberi hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, misalnya ya. Maka ini disebut dengan hukuman. Kemudian bedanya dengan konsekuensi, contohnya ketika ada anak yang mencoret-coret tugas temannya, nah maka ini kita beri semacam bukan hukuman namanya, konsekuensi namanya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret tadi. Nah, dia namanya konsekuensi. Lanjut, berikutnya Bapak Ibu, ini yang namanya restitusi. Ini yang paling bagus tingkatannya. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian yang ketiga ada namanya restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini harapannya setelah melakukan kesalahan itu kita tidak marahi anak-anak, tetapi digali dulu penyebabnya apa, kenapa Anda melakukan ini, atau bisa jadi ditanya latar belakangnya, kok bisa melakukan seperti itu. Nah, ini tergantung pada kita Bapak Ibu. Yang berikutnya ciri restitusi ada 9. Yang berikutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kalau dulu namanya kita menyebut peraturan kelas. Yang istilah yang ada di sini adalah keyakinan kelas. Berarti kesepakatan yang dibuat di kelas bersama anak dan Bapak Ibu guru. Sehingga ketika anak dilibatkan, maka nanti harapannya anak ini ketika melakukan kesalahan atau melanggar, dia sendiri yang akan menentukan apa konsekuensinya. Nah, yang kenyataan yang ada di kita Bapak Ibu, biasanya tata tertib itu yang kita yang membuat, kemudian dipaksakan, ya, atau semacam anak-anak harus menandatangani itu bermaterai, pernyataan bermaterai. Nah, menurut teori ini harusnya dalam membuat itu anak dilibatkan, sehingga kalimat-kalimat positif, misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian anak-anak datang tepat waktu dan seterusnya. Nah, contohnya ini, contohnya ada dari sebuah sekolah yang membuat kesepakatan kelas, dan ini akan ditempel di kelas. Kemudian mereka sedang melakukan kesalahan atau melanggar, itu baca, oh ini loh kemarin kesepakatan yang kita buat seperti ini. Lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Secara umum kebutuhan ada 5, yaitu ini, ada penguasaan, ada pembebasan, ada ketenangan, ada kasih sayang, kemudian bertahan hidup. Ketika 5 kebutuhan ini dipenuhi di setiap kelas, siswa merasa dipenuhi, biasanya kelasnya aman, anak-anak akan berbuat baik. Tetapi ketika kelima kebutuhan ini salah satu tidak dipenuhi, biasanya anak-anak ada yang melakukan kegiatan yang aneh. Contoh misalnya di rumah kurang kasih sayang dari orang tuanya, maka ada kita temui di sekolah yang lamun lah, atau melakukan kegiatan yang kurang positif. Kemudian Bapak Ibu ini 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu ada tipe, ya, ada tipe ini, ada membuat orang yang merasa bersalah. Nah, ketika misalnya anak melakukan kesalahan di kelas atau melanggar tata tertib, maka kita akan mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini anak merasa bersalah karena dikatakan, oh saya buat Bapak Ibu kecewa. Kemudian menghukum, ada tipe yang menghukum. Menghukum itu biasanya begitu melihat atau mengetahui anak melanggar tata tertib atau apa ya, kesepakatan, langsung ditindak. Nah, ini Bapak Ibu baiknya dihindari, karena menghukum ini kadang kita kurang kontrol, ya, kurang kontrol sehingga bisa jadi melakukan hal-hal di luar apa ya, kebiasaan. Nah, dan melakukan hal di luar kebiasaan, dan biasanya akan membuat anak ini terus teringat sampai kapanpun. Nah, contohnya saya itu pernah di MI oleh guru kan dihukum saya. Oh, bukan hukum, awalnya saya yang salah karena saya tulis di bukunya itu kan gurunya overeng ini, saya tulis buek overeng. Nah, akhirnya saya dihukum oleh buek tadi agar menghadapi buku dan berdiri sampai pulang, sampai sekarang masih ingat. Nah, itu contoh. Bapak Ibu, kemudian ada tipe teman. Nah, teman ini kita ya anak di teman. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu contoh kalimatnya. Kemudian ada pemantau. Ada yang pemantau. Pemantau ini biasanya ada aturan, ya namanya pemantau berarti ya ketika aturan tidak diindahkan, tidak dipenuhi siswa, kita langsung menghukum. Itu namanya pemantau. Manajer.
Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Jadi dia akan menerapkan tadi restitusi tadi di dalam menangani masalah siswa. Kita tanyakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Pertanyaan yang sederhana begitu. Jika ada masalah maka begitu. Kemudian ada yang menghukum ini. Yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini cara kita menyelesaikan masalah di kelas ketika menemui siswa yang menurut kita kurang sesuai. Nah, maka akan dilakukan kegiatan yang ini, validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi ditanya, kenapa Anda melakukan hal ini? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau sudah begitu, ya tidak dimarahi, tidak dibentak-bentak, tapi diberi solusi. Ini kurang betul, ini kurang baik. Maka kalian harus begini kembali pada keyakinan. Itu Bapak Ibu tentang modul ini keterangannya. Kemudian ini yang terakhir ini, salam dan bahagia. Ini salamnya EDP dan terima kasih. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, langsung saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan semoga sekilas ini bisa menjadi renungan kita bersama agar di kelas dan di sekolah kita nanti semuanya akan berjalan dengan baik dan siswa menjadi lebih baik. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian paparan yang disampaikan oleh Bapak Jenny selaku guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan dampak positif bagi pembelajaran di sekolah kita pada khususnya dan pembelajaran di negara kita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya apabila ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.